Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyelami sebuah kisah yang penuh keajaiban dan hikmah dari masa lalu. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa rahmat Allah tidak terbatas, dan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja, bahkan bagi yang mungkin dianggap bejat di dunia. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe. Diceritakan dalam kitab Qomi'ut Ugian disampaikan bahwa suatu ketika, Abdullah bin Mubarak sedang menjalani ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Suatu malam, saat ia sedang tidur di Hijr Ismail, ia dihampiri oleh mimpi yang menakjubkan di mana ia bertemu dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi yang luar biasa itu, Nabi Muhammad menyampaikan pesan, setelah kembali ke Baghdad, singgahlah di suatu desa dan temui seorang praktisi ilmu majusi bernama Bahram. Sampaikan salamku kepada majusi tersebut, dan beritahukan kepadanya bahwa Allah telah melihat dengan kasih-Nya. Abdullah bin Mubarak terbangun tiba-tiba, merasakan kebingungan yang mendalam. Di saat kesadarannya kembali, ia langsung merujuk pada kalimat tiada daya melainkan dari Tuhan yang Maha Esa sebagai bentuk perlindungan. Sanggupkah hal ini benar adanya? Ataukah mungkin ini hanyalah perangkap dari tipu daya setan? Tanpa ragu, Abdullah bin Mubarak melakukan wudhu, mendirikan salat, dan melaksanakan tawaf, berharap menemukan jawaban dalam ketekunan ibadah tersebut. Dengan penuh keraguan, Abdullah bin Mubarak awalnya menganggap bahwa mimpi tersebut hanyalah upaya jahat dari sesetan untuk menggoda dirinya. Tanpa berbuang waktu, dia melakukan wudhu, melaksanakan salat, dan memutuskan untuk mengelilingi Ka'bah dalam tawaf yang penuh ketekunan. Berapa lama setelah itu, rasa kantuk yang mendalam menghampirinya lagi, memaksa dia untuk terlelap sekali lagi. Dan di dalam mimpinya yang kedua, mimpi yang sama terulang, dengan pesan yang diulang 3 kali. Abdullah bin Mubarak merasa keyakinan tumbuh di dalam dirinya, yakin bahwa mimpi itu adalah suatu pertanda dari Rasulullah sendiri, tidak mungkin berasal dari tipuan setan yang meresahkan. Ketika ibadah haji telah diselesaikannya, tanpa ragu sedikit pun, Abdullah bin Mubarak dengan tekad bulat memulai perjalanan pulang menuju Baghdad. Ia mencari dengan tekun sosok majusi yang bernama Bahram, yang telah disebutkan oleh Nabi dalam mimpinya. Ia menjalani pencarian yang berlarut-larut, hingga akhirnya dia menjejakkan kaki di kampung yang telah diceritakan oleh Nabi dalam mimpinya. Di tengah-tengah kampung itu, berdiri seorang lelaki berusia lanjut yang telah banyak melalui perjalanan hidup. Setelah itu, Abdullah bin Mubarak dengan hati berdebar bertanya, "Apakah Anda yang dikenal sebagai Bahram?" Orang bijak yang uzur itu menjawab dengan tenang, "Ya, sungguh. Nama saya adalah Bahram." Tidak berhenti di situ, Abdullah bin Mubarak meneruskan dengan pertanyaan lain, "Apakah Anda telah melaksanakan perbuatan baik di mata Allah?" Bahram menjawab, "Iya, benar sekali. Saya memiliki 8 anak, 4 putri dan 4 putra. Dengan rasa keadilan, saya telah menjodohkan setiap putri dengan seorang putra." Abdullah bin Mubarak kembali menanyakan, "Adakah amalan lain yang Anda lakukan?" Dan Bahram pun menjawab, "Iya, masih ada yang lain. Saya memiliki seorang putri yang memiliki kecantikan yang luar biasa, begitu elok sehingga tidak ada seorang lelaki pun yang dirasa pantas baginya selain daripada diri saya. Tanpa ragu, saya mengambil putri saya itu sebagai istri sah saya. Bahkan, untuk memperingati pernikahan ini, saya menggelar upacara yang besar, mengundang sebanyak 1000 majusi yang terpilih pada saat itu." Suara Abdullah bin Mubarak bergema lagi, "Sayangnya, apa yang Anda lakukan adalah haram." Maka, Abdullah bin Mubarak meminta penjelasan yang lebih lanjut, "Adakah perbuatan lain yang Anda rahasiakan?" Dan Bahram pun menceritakan lagi, "Benar, masih ada hal lain. Di malam pertama setelah pernikahan saya dengan putri saya, ada seorang perempuan muslim masuk ke dalam rumah saya. Dia menyulut lampu yang memberikan cahaya lembut di dalam rumahku, dan saat meninggalkan ruangan, dengan dia memadamkannya. Tindakan itu diulang beberapa kali. Datangnya perempuan tersebut memicu keraguan dalam pikiranku. Dalam pikiran terlintas, mungkin saja dia adalah mata-mata yang berhubungan dengan kejahatan. Tanpa ragu, aku mulai mengikuti langkahnya, menelusuri jejaknya hingga mengantarku ke sebuah gubuk.
Di dalamnya, terhampar 3 anaknya yang masih belia, menghadapi dunia dengan mata penuh harap. Saat perempuan itu memasuki gubuk, anak-anaknya segera menumpahkan keingintahuannya. Tanpa mengendahkan rasa lapar yang menggelayut, mereka bertanya kepada ibu mereka apakah ada berita mengenai makanan. Dengan nada getir, mereka menyatakan bahwa kelaparan telah melanda mereka dengan keras. Kala itu, perempuan itu, dalam keheningan tangis, berbicara dengan Sang Pencipta, "Wahai Allah, aku merasa rendah hati saat harus memohon kepada selain-Mu. Lebih-lebih jika aku harus menoleh pada Bahram, yang jalan kepercayaannya melingkupi kepercayaan Majusi. Ampuni aku, ya Allah, atas rasa malu ini." Ucapan perempuan itu menusuk hatiku. Aku tak bisa menahan emosi yang merasukiku. Aku kembali ke tempatku, dan dengan penuh tekad, mengumpulkan berbagai makanan yang layak. Aku tidak ragu-ragu lagi. Dengan tangan sendiri, aku membawa makanan tersebut ke gubuk tempat perempuan itu berada. Sampai pada cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Yang demikian adalah hal yang baik, wahai Pak Bahram. Dari kebaikan tersebut aku hendak sampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan mimpi beliau ketika sedang berhaji kepada Bahram. Ketika Bahram mendengar cerita tersebut, Bahram lalu bersyahadat dengan membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah bersyahadat, Bahram pun seperti orang pingsan. Pada waktu itu pula Bahram mengembuskan napas terakhir. Dalam keadaan itu Bahram dimandikan, dikafani, disalati, dan dikubur dengan tata cara Islam. Demikian begitu utamanya sifat dermawan, sehingga kedermawanan seseorang mampu untuk menarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi cerita, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, suatu waktu, cahaya kebenaran dan kegelapan dosa hidup berdampingan di kalangan Bani Israel. Di tengah-tengah umat ini, terjadi 2 perjalanan hidup yang menarik dan mencengangkan, perjalanan seorang ahli ibadah yang tekun dan penuh ketakwaan, serta perjalanan seorang yang terperosok dalam kebejatan dan dosa. Di satu sisi, terdapat seorang laki-laki yang dengan tekunnya merintis jalan ibadah dan kedekatan kepada Allah. Setiap rakaat salatnya adalah doa yang tulus, dan setiap sujud adalah ungkapan pengabdian yang penuh keikhlasan. Hari-harinya dihabiskan dalam beribadah, berzikir, dan merenungi keagungan Sang Pencipta. Orang ini sungguh hidup dalam lingkaran kehusyukan yang mendalam, menjadi contoh nyata tentang bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Di sisi lain, ada laki-laki lain yang tenggelam dalam dosa-dosa besar. Hari-harinya dihiasi oleh keinginan maksiat, keserakahan, dan hawa nafsu yang tak terkendali. Setiap langkahnya adalah langkah menuju jurang kegelapan, dan setiap tindakan buruknya semakin memperdalam lembah dosa yang merosot ke bawah. Orang ini, tergoda oleh godaan dunia, menjalani kehidupan yang menjauhkannya dari jalan kebenaran dan takwa. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendengar kabar bahwa kedua laki-laki ini telah meninggal dunia. Ketika wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir kepada Nabi Musa, ia terkejut dan bingung. Wahyu tersebut mengungkapkan bahwa si ahli ibadah yang tulus dan tekun telah diputuskan menjadi penghuni neraka, sementara si bejat yang tenggelam dalam dosa telah mendapatkan tempat di surga. Pertanyaan besar muncul di benak Nabi Musa, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hikmahnya yang tak terbatas, mengajarkan pesan penting melalui peristiwa ini. Ia menunjukkan bahwa tak selamanya penilaian manusia sejalan dengan penilaiannya. Bukanlah amal ibadah semata yang menentukan akhirat seseorang, melainkan juga keadaan hati, kesungguhan taubat, dan pertobatan yang tulus. Si ahli ibadah mungkin tenggelam dalam kesombongannya sendiri dan merasa lebih baik daripada yang lain, sementara si bejat mungkin telah menemukan cahaya kebenaran di akhir hayatnya, merenungi dosa-dosanya dengan tulus dan memohon ampunan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa Dia Maha Tahu tentang hati manusia dan keadaannya yang sebenarnya. Hanya Dia yang berhak menilai dan menentukan nasib akhirat manusia. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak terlalu percaya pada pandangan luar, tetapi untuk senantiasa merawat hati dan menjaga hubungan yang tulus dengan Allah. Kita diajarkan bahwa kebenaran dan takwa mungkin tersembunyi di tempat yang tak terduga, dan Allah senantiasa memberi kesempatan kepada hamba-Nya
memintanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.